Oke, selamat siang. Ini materi dari mata kuliah Arsitektur Nusantara, mencoba mereview seperti janji saya kemarin di pertemuan perkuliahan terakhir. Mohon maaf terpaksa dilakukan secara online karena ada beberapa kegiatan yang membuat jadwal sebenarnya menjadi tabrakan sana dan sini karena ada kegiatan juga persidangan pratugas akhir. Tapi oke lah, kita mulai saja. Terima kasih sudah mengumpulkan berkasnya, draftnya. Jadi berdasarkan draft yang terkumpul di Google Drive, saya coba mereview. Nanti ada beberapa part yang mungkin kalian coba perhatikan background dari tampilan ini. Kalau hitam seperti background di cover ini, itu hal yang saya inginkan sebenarnya, hal yang saya harapkan terjadi dan hal apa yang diharapkan hasil dari proses arsitektur Nusantara Mengkini. Arsitektur Nusantara Mengkini. Jadi ada beberapa bagian yang saya perhatikan dari draft yang coba kalian kumpulkan, yaitu terutama beberapa dari kalian meng-highlight, memperhatikan dengan sangat cukup detail, yaitu bentuk atap. Tapi kemudian ada bentuk atap yang atapnya tetap menjadi atap. Bukan hal yang salah, atap tetap menjadi atap dalam usaha untuk mengkinikan arsitektur Nusantara. Dalam hal ini adalah kasus KKL kalian. Bukan hal yang salah, tapi kemudian tolong diperhatikan benar adalah proporsinya. Proporsi dari acuan dari KKL kalian, acuannya, rumah yang menjadi acuan, kemudian proses transformasi ke dalam atap bangunan yang terkini. Itu yang menjadi highlight atau menjadi catatan utama di dalam proses mengkinikan arsitektur. Apa yang dilakukan di model atap menjadi atap seperti ini, dari kasus ini, dalam salah satu dari mahasiswa dari kalian, itu sama halnya dengan apa yang terjadi di Gedung Rektorat Universitas Indonesia di Depok. Proporsi joglonya itu yang coba diambil sebagai atap. Tapi di kasus ini, terutama di draft yang diusulkan mahasiswa ini, sepertinya perlu diperhatikan kembali, terutama di bagian, saya coba cores sedikit, terutama di bagian atap ini dan kemiringannya. Ada hal yang tidak mengacu pada acuan utamanya, sehingga tampilan dari atap yang ini itu kita bisa kemudian misinterpretasi atau kemungkinan tertukar dengan atap Jawa, terutama atap limasan, bahkan rumah limas. Jadi tolong perhatikan benar proporsinya. Ada kas terutama di bagian atap yang tinggi ini dan sudut kemiringan. Itu yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa yang menggunakan atau mencoba mentransformasikan atap, walaupun atap tetap atap menjadi tetap atap gitu. Itu yang perlu diperhatikan lebih detail lagi. Jadi proporsi atap dalam acuan menjadi atapnya itu proporsinya kurang lebih kalau bisa justru sama. Nah, ada beberapa contoh kasus yang kemudian atapnya di-reshape, dibentuk ulang, seperti kasus ini. Jadi ada proses transformasi dari acuan, dari nomor 1 ini, kemudian ada proses transformasi sehingga muncul bentuk ini. Sebenarnya ini yang saya harapkan ini. Jadi boleh atap tetap menjadi atap, tapi kemudian ada proses transformasi, ada perubahan, terutama. Tapi bentuk perubahan itu yang saya harapkan. Sebenarnya itu. Cuman catatan di kasus ini adalah kembali lagi
bentuk ininya, proporsinya, tolong diperhatikan kembali. Sepertinya yang ini menjadi sangat landai. Jadi proses transformasi di dua ketiga ini yang jadi permasalahan. Harusnya tetap menjadi tegak seperti ini. Sehingga kemungkinan bukan ke sini, tapi kemungkinan jadinya ke sini. Tegaknya bangunan atau tegaknya sudut kemiringan dari atap itu yang perlu diperhatikan. Ya, proses transformasinya yang perlu diperhatikan, terutama proporsinya. Tapi secara bentuk, secara proses transformasi, sebenarnya ini yang saya harapkan, ada reshape, ada bentukan baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Nanti di akhir ada penjelasan sedikit. Oke, saya lanjutkan ke kasus berikutnya. Ini juga mungkin contoh yang tepat. Jadi perhatikan seperti tadi saya catatan, background hitam itu background yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan draft mahasiswa ini sesuai dengan bayangan saya, sesuai dengan tujuan dari arsitektur Nusantara Mengkini. Jadi di bentuk ini, di usulan ini ada reshape, kemudian ada material yang baru, ada penambahan material, terutama material kaca. Tapi kalau kalian perhatikan, proses transformasinya jelas. Jadi apa yang dipotong, ada yang dipotong, kemudian digabung, itu proses transformasinya jelas. Kemudian menjadi dua gunung seperti ini. Kalau diperhatikan, mungkin ini menjadi seperti mirip dengan rumah limasan yang double ini, rumah limasan Jawa. Tapi karena proporsi bagian atapnya itu yang kemudian membedakan dengan yang rumah Jawa. Lalu masuk material baru karena kebutuhan terhadap bukaan, kebutuhan terhadap pencahayaan yang di arsitektur vernakular yang menjadi acuan itu tidak diperlukan. Karena kalau kalian perhatikan, rumah-rumah vernakular cenderung biasanya gelap karena aktivitas yang terjadi di dalam rumah vernakular ya hanya untuk istirahat, hanya untuk tidur, dan berlaku juga hanya di malam hari. Jadi memang cenderung gelap. Nah, aktivitas itu berbeda dengan aktivitas masa sekarang, sehingga penambahan material kaca untuk memasukkan cahaya ke dalam ruangan di bawah atap itu menjadi hal yang logis. Jadi di kasus ini, di draft ini, kita bisa menyaksikan adanya reshape, jadi bentuk baru dari penggabungan dua bentuk atap, dan ada rematerial. Jadi materialnya ditambah material baru sesuai dengan aktivitas masa sekarang. Oke, itu ya contoh di atap. Kemudian ada yang ini yang cukup menarik karena tidak lagi atap menjadi atap. Kalau dua kasus tadi atau tiga kasus tadi itu atap tetap menjadi atap, di sini atap berubah fungsi, refunction. Atap menjadi sebuah, tidak hanya atap, tapi menjadi sandaran untuk sebuah kursi amfiteater. Cuman catatan di kasus ini, mumpung saya ingat, di kasus ini yang mungkin perlu diperhatikan justru di sininya. Jadi kan bentuknya kan rumahnya seperti ini. Ada tambahan. Nah, ini yang kemudian perlu dipertegas. Jadi tidak hanya yang di ke atas ini udah dapat, cuman yang di bagian bawah yang justru itu menjadi kekuatannya. Jadi bentuk dasar form dari atap itu masih terlihat. Jadi bentuk yang tinggi dan bentuk tambahannya ini masih terlihat, dan ini kemudian bisa menjadi amfiteater dan kemudian terbuka. Itu hanya usulan aja untuk shape dari atap ini masih nampak, walaupun kemudian itu ada refunction. Jadi tidak hanya sekedar atap menjadi atap,
tapi kemudian atap menjadi tempat duduk, tempat mimbar terbuka atau amphitheater. Itu yang usulan dari mahasiswa ini. Kemudian untuk UAS ya tolong ini dirapikan aja sedikit. Kemarin kan untuk asistensi ya nggak masalah gitu loh, tinggal dirapikan saja supaya jelas. Sketsanya tetap pakai sketsa tangan nggak masalah, hanya tolong dirapikan saja. Itu sih catatan dari kasus yang ini. Itu tentang atap. Jadi atap tetap menjadi atap, dipersilakan, tapi kemudian yang menjadi catatan utama terutama di atap adalah proporsinya. Pak, bagaimana cara mendapatkan proporsi? Kalian di laporan ketika UTS menyampaikan dan di laporan penyusunan laporan KKL sepertinya juga ada gambar SketchUp-nya. Ambil gambar SketchUp itu, kemudian dasarnya dari situ. Karena kan kalian sedikit banyak melakukan pengukuran. Jadi dari dasar SketchUp itu yang kemudian menjadi dasar proporsinya. Sehingga kalian tidak terlalu kebingungan untuk memperkirakan sudut kemiringan atau tingginya berapa. Jadi ambil dari SketchUp tersebut, kemudian olah dari situ. Jadi proporsinya bisa didapatkan. Oke, itu tentang atap. Kemudian yang saya catat juga ada yang tentang bentuk bangunan. Jadi tidak hanya atap, tapi kemudian keseluruhan bangunan. Atap, bagian tengah dan bagian bawah dari bangunan. Ini bentuk yang rescaling. Jadi bentuk besar bangunan, kemudian di rescale menjadi lebih kecil, kemudian mencoba mencari ornamen, kemudian ditempelkan. Bukan hal yang salah menggunakan seperti ini, tapi proses transformasi dari bentuk besar ke kecilnya sepertinya perlu diperhatikan lagi, terutama tetap proporsinya. Proporsi struktur atas atau atap, badan bangunan, dan bagian bawah. Ini ada perubahan yang cukup besar, terutama di usulan desainnya. Perubahan besar ini memunculkan bahwa rescaling-nya tidak tepat, gitu, terutama di bagian badan bangunan. Badan bangunan menjadi sangat dominan di usulan desain ini. Padahal kalau kita perhatikan di contoh ada acuannya, itu badan bangunan benar-benar tertutup. Badan bangunan cenderung kecil, gitu, dibanding dengan bentukan atap. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian sangat menonjolkan struktur bawah. Oke, struktur bawah mau diekspos tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kembali lagi, struktur bawah ini punya kalau nggak salah ada 3 lapis gitu. 13 lapis. Di sini hanya 1, 2, 3, 4. Perlu ada argumen, perlu ada penjelasan kenapa kemudian beda. Apa yang mau diangkat. Jadi itu lebih kepada kalau rescaling terhadap bentuk bangunan, ya tolong hati-hati. Karena bentukan ini sama seperti yang tadi di bentukan atap, bentukan gazebo ini kalau kita tidak memperhatikan kekindangnya di bagian bawah itu, struktur bawah, kalindangnya di bagian bawah, itu seperti gazebo gazebo yang ada di Jawa Barat atau gazebo yang pada umumnya itu yang image itu yang tolong hati-hati benar, gitu loh. Kan maksudnya adalah mencoba re-image, mengkonstruksi ulang bangunan KKL kalian, pengamatan kalian, gitu ya. Yang ini rescaling, sehingga backgroundnya abu-abu. Sama kayak yang tadi juga atap juga backgroundnya abu-abu. Ada proses perbaikan yang cukup signifikan, ya perbaikan mayor lah, terutama untuk proporsi bangunan. Oke. Kalau yang ini ada range of building spatial. Jadi bentuk bangunan
atap, badan, dan di bagian bawah, dilihat fungsinya bangunan. Ini ada fungsinya. Kemudian di-arrange ulang dengan fungsi yang baru. Transformasi ini yang saya apresiasi dari usulan ini. Perkara fungsi dan segala macam terserah. Besar bangunan saya mempersilahkan, tapi logik berpikir dari tatanan ruang, spasial itu kan tata ruang. Tatanan ruang zonasinya kemudian menjadikan zonasi yang baru. Hunian menjadi tempat makan bagi pengelola dan staf. Di bagian bawah untuk lebih publik. Logiknya sama, logika atau prinsip pembagian spasialnya itu tetap sama. Bagian atas untuk area pusaka di sini kemudian digunakan sebagai servis segala macam. Perkara ornamen hanya menempelkan itu secondary. Kalau ini dihapus juga enggak, saya tidak ada masalah gitu. Karena yang menjadi utama dalam proses transformasi ini, arsitektur Nusantara mengkininya justru pada konsep tata ruangnya. Seperti yang dilakukan oleh Mas Andi Rahman di Omah Boto. Videonya sudah saya upload kemarin, silakan disaksikan. Jadi ini adalah menata ulang dengan aktivitas yang baru. Namun aktivitas yang baru itu coba dikonekkan secara prinsip dengan aktivitas yang lama, dengan zonasi yang lama. Jadi perkara detail arsitektur bisa ditambahkan, bisa dibuang, nggak ada masalah, bukan hal yang berarti di sini. Oke. Kemudian struktur bangunan. Tadi kalau secara bentuk bangunan hanya dua hal tersebut yang bisa disampaikan, yang rescaling dan rearrangement dari spasial bangunan. Oke, dari struktur bangunan, ini Kalindang ini sepertinya menjadi favorit untuk dieksplor. Banyak kasus yang dari mahasiswa yang mencoba mengangkat Kalindang, tapi saya menangkap ada beberapa aja. Langsung yang ini sesuai, cuman catatan di kasus yang ini adalah proses transformasinya. Artinya proses transformasi itu acuannya apa? Ini tertulis sih, tapi sebaiknya ada image-nya, ada gambarnya, ada fotonya, supaya orang bisa membayangkan apa yang dilakukan. Yang menarik dari kasus ini kayaknya sederhana, dan apa bedanya dengan gazebo? Yang berbeda dengan gazebo adalah bagaimana struktur Kalindang yang di bagian fondasi, di bagian struktur bawah, kemudian ditempatkan menjadi sebuah dinding. Proses transformasi itu yang buat saya menarik. Perkara atapnya, ya proporsinya tolong diperhatikan. Karena kasus ini mengingatkan saya pada prinsip dasar dari arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara itu meletakkan base, meletakkan fondasi itu tidak terkoneksi langsung dengan atap. Jadi struktur bawah, ada beberapa prinsip struktur bawah itu benar-benar terlepas. Kenapa demikian? Dengan struktur terutama di bagian atap. Kenapa demikian? Karena konsekuensi dari jalur atau konsekuensi dari kegempaan yang ada di Nusantara. Sehingga struktur atap dan struktur bawah itu tidak terkoneksi langsung. Kemudian ada lagi di beberapa tempat tidak terkoneksi langsung, supaya saat pindah rumah, benar-benar rumahnya yang dipindah. Itu yang terjadi di beberapa video, ada yang di Makassar, ada yang di beberapa tempat, sehingga bagian badan bangunan dan atap itu bisa dipindah. Struktur bawahnya itu kemudian mengikuti, karena struktur bawahnya adalah knockdown. Jadi benar-benar terpisah. Dan di kasus ini, itu yang dieksplor justru. Jadi bagian atap itu seperti menumpuk di bagian hanya ditempel di bagian fondasi, dan fondasinya menjadi badan bangunan. Kenapa badan bangunan menjadi masuk akal? Karena memang di badan bangunan, di
di dinding kita, dinding Nusantara itu cenderung bernafas, dan dengan bentukan dari kalindang itu masuk akal karena ada lubang yang cukup besar dan segala macam. Jadi itu yang buat saya menarik untuk diangkat, bahwa konstruksi bagian bawah, konstruksi kalindang itu ditempatkan menjadi sebuah dinding. Perkara aktivitasnya itu berikutnya, tapi ini adalah usulan yang cukup menarik. Tinggal di kasus yang ini, di mahasiswa ini, silahkan proses transformasinya dijabarkan lebih lanjut gitu. Dan atapnya, proporsi atapnya yang saya belum dapat, belum sesuai dengan acuannya, bangunan acuan itu tolong diperbaiki. Oke. Kemudian ini tidak hanya atap, tapi bagaimana seperti hampir mirip dengan ini, kalindang kemudian menjadi bagian tubuh dari bangunan, tapi kemudian kalindang ini kemudian diperbesar justru menjadi ruangan. Jadi ruang bentuk yang saling bertumpuk ini menjadi ruangan. Teringat di sebuah apartemen yang ada di Singapura. Kemudian sepertinya dari tugas yang terkumpul ini proporsi yang paling mendekati dengan studi awalnya atau dengan acuannya. Jadi atap yang cukup tinggi kemudian nempel di kelindang. Jadi ini contoh yang paling menarik pengembangan, kalau saya boleh mengkaitkan pengembangan dari bentuk ini, bentuk yang sekedar untuk dinding kemudian berkembang menjadi ruangan, menjadi sebuah massa. Ini reconstruct building structure. Building structure-nya tidak hanya struktur konstruksi, tapi spatial structure-nya juga masuk di sini. Itu kekuatan dari usulan ini. Dan prosesnya juga jelas. Jadi kelindang di bagian bawah, tinggal tambah image foto kelindangnya supaya lebih jelas, kemudian menjadi ruangan. Gitu. Oke. Berikutnya ornamen. Saya melihat banyak sekali usulan-usulan ornamen, tapi yang menjadi catatan saya, ornamen tetap menjadi ornamen. Perkara ornamen di bagian atas, di atap, itu kemudian tetap menjadi ornamen di bagian atap, atau mengisi ornamen di bagian kolom. Ini sebenarnya sayang sekali, karena ornamen itu kalau mau diulik lebih lanjut, dia pasti punya makna, punya tujuan, atau punya cerita. Nah, cerita itu yang kemudian bisa diangkat lebih lanjut sebagai sebuah bentuk. Walaupun kasusnya hanya sebuah gerbang, gerbangnya bisa diolah lebih lanjut dengan bentukan-bentukan yang ada di ornamen. Contoh yang ini, ornamen diangkat sedemikian rupa menjadi building shape, menjadi bentuk bangunan. Jadi ada value-nya, ada maknanya dari ornamen, kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi building shape. Dan kemudian bangunannya tidak hanya bangunan biasa, bahkan bangunan high rise, middle ke high rise. Dan rotasi-rotasi yang dilakukan juga berdasarkan ornamen acuan. Ini yang sebenarnya saya harapkan. Jadi eksplorasi ornamen tidak hanya berhenti pada ornamen. Ornamen tidak hanya berhenti untuk digunakan ornamen, tapi kemudian dieksplor lebih lanjut. Bisa ke bentuk bangunan. Kalau toh tetap menjadi ornamen, ornamen ini menjadi penanda. Setiap ornamen pasti punya makna. Setiap ornamen pasti punya maksud. Nah, maksud itu diolah kemudian menjadi petunjuk untuk membedakan satu ruang dengan ruang yang lain. Umpamanya seperti itu. Jadi bisa diterapkan sebagai pola ruangan, atau bisa diterapkan menjadi petunjuk, penanda dari sebuah ruangan. Bisa muncul di
tata lantainya atau di dindingnya, tapi tidak hanya sekedar menempel. Kalau di sini kan tidak ada penjelasan maknanya apa, mengapa bentuk ini ditempatkan di sini, ada maksudnya apa. Kalau dibandingkan dengan yang terjadi di Kalimantan umpamanya, katakanlah ini menjadi sebuah perisai di sebuah ornamen-ornamen yang dilakukan di Kalimantan di suku Dayak umpamanya. Dan perisai ini ditempatkan di bagian depan. Itu masuk akal. Jadi sebagai penangkal katakan, atau sebagai penanda pintu masuk. Nah, itu bisa digunakan, bisa diterapkan. Sehingga yang diolah adalah makna dari ornamen tersebut dan kemudian penempatannya di fungsi yang baru. Mungkin bisa seperti itu. Tapi ini penjelasan yang lebih detail. Kalau ini lebih expert lagi dalam pengertian ornamennya kemudian menjadi building shape. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya menutup, ada 3 slide terakhir. Ada pertanyaan dari mahasiswa, saya stop share dulu. Pertanyaan? Sanggahan? Kalau nggak bisa ngomong, mungkin lewat chat aja, silakan. Izin tanya Pak Jo. Silakan. Gini loh Pak, memang mengkinikan itu satu usaha ya untuk menemukan konsep lokal. Kemudian ada juga pelestarian. Sebuah karya yang dinilai mengkinikan minimal apa ya Pak? Kalau buat saya adalah gini Pak, secara fungsi, secara aktivitas itu jauh berbeda kan dari masa lampau ke masa sekarang. Benar. Jadi bentukan-bentukan yang diambil atau bentukan-bentukan yang coba dipelajari dari masa lampau disesuaikan dengan masa kini, dengan kebutuhan masa kini, dengan persoalan masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak, saran saya yaitu tadi, jangan kopas, jangan kemudian hanya mengambil shape-nya saja, tapi kemudian ada usaha. Karena kalau hanya istilah saya kopas itu hanya memindahkan bentuk gitu, kemudian dipaksa dengan aktivitas baru, pasti kacau, pasti nggak fit. Rescaling itu masuk akal kalau kemudian aktivitasnya itu berbeda. Tapi kan dasarnya tetap ada benang merah. Benang merah kalau tadi di atap dan segala macam, benang merahnya ya di proporsinya. Proporsinya dapat dulu. Sehingga kita tidak tertukar antara bentuk atap limasan, rumah limas, atau bentuk atap limasan joglo, rumah Jawa. Itu kan beda secara kayaknya sekilas sama, tapi kalau didetailkan secara proporsi beda banget. Penambahan dari bentuk yang paling, saya nggak tahu istilahnya, Pak Iwan yang lebih paham, yang kalau di bawahnya itu ruang gajah itu loh. Jadi bentuk yang paling tinggi kemudian penambahan itu beda-beda. Benar. Jadi kenapa ditambahkan kalau rumah Jawa itu sampai ke Peringgitan dan segala macam, Peringgitan ada tambah lagi, kemudian ada prinsip-prinsip kayak gitu, Pak. Itu sih yang saya harap. Karena gini, kebiasaan yang kita lihat di tugas akhir lah, di level tugas akhir. Terkadang tadi satu kopas, kedua hanya sekedar mengangkat ornamen. Betul. Untuk mencitrakan bahwa bangunan dia berdasarkan vernakular, berdasarkan arsitektur zaman dulu gitu. Jadi harusnya kalau saya melihatnya pemahaman dari konsep ruhnya, dari desain yang memang bentuknya bisa jadi nggak sama sekali, nggak sama gitu loh dengan arsitektur masa lalunya gitu loh Pak. Kalau dari beberapa contoh tadi yang sekilas saya lihat masih sangat kaku dalam menerapkan dalam usaha mengkinikan. Walaupun sebenarnya kita
secara ru banyak belajar, dari fungsi pun banyak belajar. Kenapa sebenarnya rumah-rumah sekarang tuh atau hunian sekarang nggak cocok dengan tradisi kita, misalnya kayak gitu ya, semua berbatas ruangan. Kemudian pemahaman, harusnya mahasiswa juga melakukan dalam tanda petik penelitian kecil tentang Ya, proporsi, tentang apa, tentang konsep-konsep dari rumah tradisional gitu loh. Jadi tidak serta merta fisiklinya Pak yang memang betul. di apa yang di dijadikan usaha mengkinikan. Mungkin itu Pak sedikit Iya, apa eh, pendapat Pak Iwan itu justru menjadi catatan saya di mata kuliah arsitektur Nusantara. Ada beberapa tahapan yang mungkin saya miss gitu loh. Kan kemarin di UTS saya menggunakan di Pak Iwan yang mengawal KKL mahasiswa untuk digunakan sebagai basis data untuk kemudian dikinikan. Nah, ketika proses mengkinikan, jujur saya tidak terlalu mengawalnya karena saya sibuk sendiri dalam mengolah indikator. Nanti ada di bagian belakang Pak, di 3 slide. ya ya Indikatornya gitu. Karena ini sama-sama berproses, mahasiswa berproses, saya juga berproses gitu. Bagaimana seperti pertanyaan Pak Iwan, bagaimana sih arsitektur Nusantara mengkini itu? Yang disebut arsitektur Nusantara mengkini itu seperti apa? Di semester ini saya sedang berproses ke situ, sehingga apa yang dihasilkan mahasiswa ya mungkin banyak yang tidak sesuai, itu menjadi catatan saya pribadi gitu loh. Ternyata belum banyak bisa mengolahnya, dan itu menjadi catatan untuk kalau ada mata kuliah arsitektur Nusantara lagi gitu loh. ya ya Sini berlanjut gitu. pasti ada Pak. Mulai. Mungkin Itu gini isi Pak ya, catatan. mungkin mereka juga belajar dari sayembara-sayembaranya si Propan dulu, mungkin bisa ya Pak ya. Ketika didiskusi di kelas itu yang terjadi, Ah, dan saya ah, tunjukkan bahwa ini Propan, dan menjadi acuannya si yang buku Propan Pak Yosep ya ah, itu yang menjadi acuan utamanya, dan kenapa itu, kemudian indikator juga dikembangkan dari situ gitu. itu cukup aplikatif untuk mahasiswa, saya pikir. Bagaimana teman-teman se-Indonesia mencoba mengkinikan arsitektur masa lampau ya, sehingga saya pikir ini sudah satu langkah baik Pak, karena kalau saya sendiri kan masih terjebak nih dengan romantika masa lalu nih, ngulik ini, sehingga proses mengkinikannya juga harusnya memang ada di mata kuliahnya Pak Jo, sehingga arsitektur Nusantara itu tidak dipandang hanya sebagai artefak masa lalu yang Ya, ya. ya bagaikan mayat gitu loh. Bahkan di situ banyak sekali sebenarnya konsep-konsep arsitektur lokal yang bisa menjadi ciri Indonesia, ciri arsitek-arsitek yang memang akan akan berprofesi di Indonesia. Maaf Pak Jo menyelah Nggak apa-apa, sedikit nggak tergelitik gini. dengan Kalau nggak disela gini, kuliah penutup ini anu banget Pak, garing banget jadinya. Dan itu menjadi catatan saya yang cukup besar. Mungkin saya lanjutkan dulu, nanti Pak Iwan silakan bergabung kembali untuk menyela kembali supaya siap. jelas. Maaf Pak Jo, Nggak mungkin apa-apa Pak. eh periode berikutnya bisa tandem ya. Saya belajar dengan Pak Jo nih. Ya, saya sih berharap kolaborasi ya. Jadi gini, Ya, kenapa saya stop share dulu supaya enak ngobrolnya. Kenapa kemudian saya model seperti ini? Saya jujur karena gregetan, bukan hanya gregetan dengan produknya, tapi secara keseluruhan. Sejak hmm, meninggalnya tokoh-tokoh kita tentang arsitektur Nusantara, sepertinya tidak ada yang kemudian mencoba mengawal kembali arsitektur Nusantara yang mengkini gitu. benar-benar. Itu yang jadi concern pribadi saya, mengawal dalam pengertian jangan kemudian menjadi sekedar kopas. Arsitektur itu kan sebuah perjalanan,
kehidupan juga perjalanan, tradisional juga perjalanan. Namanya tradisional kan berasal dari kata tradisi. Tradisi itu terus-menerus. Nah, itu yang concern saya. Kemudian lihat kasus kemarin, mahasiswa kok menikmatin KKL. Nah, kemudian saya jujur ini mata kuliah yang paling dinamis dalam pengertian RPS yang disusun di awal itu berubah total dengan yang terakhir yang saya lakukan. Karena ya itu tadi sama-sama berproses dalam pengertian kemudian KKL yang mahasiswa sudah nyemplung, mahasiswa sudah ngukur, yang Pak Iwan ngawal dan saya tahu persis prosesnya bagaimana, sulitnya dan jungkir baliknya mahasiswa seperti apa, kok sayang kalau hanya sekedar dokumentasi. Siap. Sayang gitu loh. Mahasiswa harus mendapat manfaat yang luar biasa dari proses mereka. Tidak hanya melakukan dokumentasi, tapi berhuni. Mereka tinggal di situ. Itu mahal. Kalau buat saya itu yang mahal. Ya, saya seorang Heideggerian gitu loh. Dwelling itu mahal. Karena pengalaman hidup di desa, pengalaman hidup di kawasan yang diamati, itu pengalaman yang mahal banget. Dan harusnya itu punya dampak yang besar terhadap proses desainnya. Oke, siap. Atau nanti AVS kolaborasi dengan Pak Jo juga ya? Kita ngobrol di belakang layar Pak Kang itu. jangan di sini Pak. Karena siapa akan siap. merombak banyak hal gitu. Jujur gregetan itu gitu loh. Kok hanya sekedar mendokumentasikan, tapi kemudian ya saya dan Pak Iwan kan satu ruangan di tugas akhir. Di tugas akhir kok hilang semua apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka sempat ngukur. Ngapain sih ngukur kelindang itu ngapain gitu loh. Kan secara logika itu harusnya bisa. Ya. Kayak orang kerjaan ya Pak ya. Iya. Kasus yang tadi kelindang menjadi sebuah bentuk ruang, kemudian proporsinya dapat, itu buat saya luar biasa gitu loh. Jadi merubah bentukan stako itu, kumpulan itu menjadi sebuah yang awalnya hanya struktur kemudian menjadi sebuah struktur spasial structure di building, itu buat saya itulah yang gunanya belajar. Itu ya kebetulan siap, yang melakukan itu di sebelah Bapak gitu aja sih. Yang melakukan stako tadi itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu Pak. Silakan. Monggo Pak Jo. Monggo. Jadi kalau karena katanya Bernard Sum, arsitektur itu bukan pengetahuan bentuk, bukan hanya sekedar tentang bentuk, tapi sebuah bentuk pengetahuan. Nah ini yang kita bahas tadi itu tentang bentuk pengetahuan. Kelindang, atap, ornamen itu bentuk pengetahuan. Sehingga tadi catatan saya terutama yang cukup keras di ornamen. Ornamen itu punya pesan, ornamen itu punya cerita. Itu cara orang-orang tua kita, sesepuh kita melakukan menceritakan kehidupan mereka melalui ornamen. Itu yang kemudian harusnya kita bisa transfer dari sebuah bentuk pengetahuan menjadi bentuk arsitektural. Ini catatan dari Bernard Sum. Yang kemudian kalau kemudian dilanjutkan dengan indikator ini yang saya sampaikan tadi Pak Iwan. Arsitektur adalah sebuah proses interaksi alam, manusia, dan lingkungannya. Kemudian proses itu yang kemudian memberi nilai. Kalau katanya Pak Eko, ya sebaiknya arsitektur itu memberi nilai. Syukur-syukur tidak memberi ketegangan atau bahkan pertentangan. Bukan sekedar kopas sehingga muncul harmoni romantika. Oh ya ini sesuai dengan masa lampau, sesuai dengan identitas. Bentar, identitas kita selalu berubah. Dalam pengertian identitas kita itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan zaman.
bukan hanya sekedar glorifikasi masa lampau. Dalam pengertian, ya Sriwijaya sebuah kerajaan hebat, lalu bagaimana dengan sekarang? Majapahit itu menguasai Nusantara, bagaimana dengan sekarang? Persoalannya di situ, bukan hanya sekedar bangga terhadap kemampuan masa lampau, tapi catatannya, kita sekarang bagaimana? Berdasar dengan masa lampau tadi. Tapi sebuah proses untuk menjadi lebih baik dengan memahami konteks di mana arsitektur itu berada. Konteks itu tidak lepas dari permasalahan masa sekarang, aktivitas masa sekarang, kebutuhan masa sekarang. Bukan hanya sekedar keinginan, tapi di sini kan benar-benar kebutuhan masa sekarang seperti apa. Global warming itu menjadi permasalahan besar di masa sekarang. Masih sudah di bulan April, tapi kita masih merasakan hujan yang tidak pasti. Kadang gelap, kadang hujan badai, kadang panasnya minta ampun, tembus sampai 38 derajat. Itu sebenarnya sebuah tanda bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Benar-benar sebagai penutup, its new situation require a new architecture. Kita butuh arsitektur yang baru. Bagaimana caranya memunculkan arsitektur yang baru? Ya, kita noleh ke masa lampau. Nenek moyang kita sudah berproses, sudah luar biasa prosesnya. Tinggal bagaimana kemudian kita memahaminya. Itu sih catatan penutup saya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Iwan masih di situ apa sudah pergi? Masih. Mungkin ada tambahan, Pak. Jadi sebenarnya hal yang menarik ya, apa yang dilakukan Pak Jo yang memang mungkin tidak sempat saya lakukan. Karena memang berkutat HVS juga berproses juga Pak. Sebagai bekal mahasiswa melihat bentuk arsitektur yang lain yang mungkin tidak mereka akan dapatkan di kajian-kajian teori. Mereka terjun langsung, mereka lihat langsung, mereka rasakan langsung. Semua ya harapannya ini melekat, Pak. Melekat bukan hanya sampai TA, sampai bagaimana pola pikir mantan-mantan mahasiswa berproses di dalam praktikal juga ke arah situ gitu loh. Karena kalau saya melihat salah satu hal yang paling pas untuk arsitektur Indonesia adalah kita belajar dari masa lalu. Itu. Sehingga mungkin menjadi hal yang holistik kalau memang diteruskan apa yang dilakukan di HVS. Sehingga mahasiswa-mahasiswa Unsri nanti akan lulus dengan bekal lokal gitu Pak, dengan bekal tidak melulu melihat barat sebagai konsep. Dan juga jangan juga tersampai tadi Pak, Kopas itu luar biasa. Kalau saya melihat Kopas itu tidak ada proses, berusaha menampilkan tapi tidak ada proses, itu malah hal yang paling rendah dilakukan dalam proses desain. Bagaimana sebuah bangunan bentuknya apapun dengan atap tradisional itu tidak proses. Jadi itu yang harus kita pahami. Di HVS kita dapatkan bekalnya, mungkin penerjemahannya secara teoretikal di Arnus, secara praktikal dia di PA. Itu mungkin Pak keberlanjutan dari HVS. Mungkin nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut sehingga HVS menjadi hal yang sangat signifikan merubah pola pikir dari mahasiswa arsitektur Unsri. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, sekedar nambah catatan aja. Ini di mata kuliah sejarah, saya mengatakan ini, bahwa pentingnya belajar sejarah, terlepas itu belajar vernakular atau belajar apapun lah, pentingnya belajar sejarah itu tidak hanya sekedar belajar tentang masa lampau, tapi memahami. Jadi bukan hanya sekedar knowledge, pengetahuan tentang identitas budaya, tapi understanding.
Makna understanding itu makna yang luas dalam pengertian kita bisa tahu, kemudian mengembangkan. Understanding itu kan pemahamannya seperti itu. Tidak hanya tahu, kemudian pengembangan. Kemudian menginspirasi desain berikutnya. Oke, observasi oke lah. Dan catatan yang di storytelling, belajar dari yang lampau itu sebenarnya punya kekuatan untuk kita menarasikan konsep kita. Storytelling itu tentang narasi konseptual kita terhadap desain ke depan kita, desain kita. Sehingga identitas budaya itu muncul bentuk baru tanpa harus melupakan sejarah. Ini the essence of history of architecture help us appreciate our building environment and guide us, jadi menuntun kita in a creating structure yang beresonansi dengan budaya kita dan kebutuhan komunitas kita, kebutuhan masyarakat kita. Itu dan dan sebenarnya kalau tadi Pak Iwan sedikit memandang arsitektur Barat, mungkin agak berbeda dengan pemahaman Pak Iwan dan beberapa teman lain. Saya sempat berantem dengan beberapa teman, berdiskusi cukup tajam dengan beberapa teman lain. Indikator ini saya kembangkan justru dari postmodernnya Robert Stern, terutama di panah ini, di sumbu ini. Robert Stern menyatakannya sebagai klasik dan modern. Saya kemudian mentranslasikannya ke dalam bahasa yang lebih lokal dengan Petua dan yang sekarang. Lokal dan global ini punyanya Pak Yosef, terutama kaitan dengan ruang. Kalau Petua dan sekarang ini kaitannya dengan bentuk. Adaptif dan stagnan ini punyanya Prof. Yones Widodo terkait dengan kebutuhan kita terhadap permasalahan masa kini, global warming, kemudian banyaknya kebutuhan ruang terhadap masyarakat. Hati-hati, kita makin lama makin ruang itu makin mahal gitu loh. Sehingga mungkin Pak Iwan paham lah. Saya selalu teriak-teriak ketika ada batasan ruang gitu. Batasan ruang tidak bisa meter persegi yang kemudian kita seenaknya dan kita bermewah-mewah dengan meter persegi. Meter persegi makin lama makin mahal. Saya nggak yakin Faiz atau Hafiz dan teman atau mahasiswa-mahasiswa di sini ketika lulus apakah sanggup membeli sebuah rumah tinggal. Membeli dalam pengertian dari duit sendiri ya, bukan dari warisan ya. Mahal. Sehingga ada bahasan sekarang generasi Z itu nggak peduli lagi dengan tanah meter persegi karena sudah nggak masuk akal. Itu sih concern saya ke sana. Concern saya. Siap. Monggo. Lanjut. Silakan. Ada catatan, ada respon dari mahasiswa bagaimana? Adakah tanggapan segala macam? Oke, teknis. Untuk UAS, silakan kalian dari penjelasan ini, silakan kalian cek masing-masing lah. Apakah sudah proses transformasinya jelas? Artinya dari yang acuannya ke masa kini atau usulan desainnya itu jelas atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak proses transformasi? Itu yang kedua. Kemudian secara teknis, UASnya seperti jadwal perkuliahan. Jadwal kuliahan arsitektur Nusantara di masing-masing kampus. Kemudian Google Drive saya buat yang baru. Sengaja saya tutup Google Drive yang lama supaya saya merekap nilainya itu tidak bingung gitu loh.
tidak bingung. Ada beberapa mahasiswa yang sampai jam 10 tadi ada yang belum menyampaikan draftnya, sehingga saya sengaja menutup, dan setelah ini saya share Google Drive khusus untuk UAS di masing-masing kampus. Kemudian akan saya tutup sesuai dengan jadwal masing-masing kampus. Jadi di kampus Indralaya itu di hari Rabu ya, kemudian kampus Palembang di hari Kamis. Jadi saya akan menutup sesuai dengan jadwal perkuliahan. Begitu. Kalau dianggap sudah fix, sudah baik, ya silakan langsung diupload aja, nggak apa-apa. Diupload kembali. Tapi Google Drive yang lama sengaja saya tutup supaya saya tidak bingung merekapnya. Karena rekap sampai tadi pagi jam 10 saya tetap merekap, tapi saya belum final. Ada beberapa yang sejak UTS kemudian tidak melakukan progres sama sekali. Asistensi enggak, progres di usulan oke, asistensi mungkin bolong-bolong karena jadwalnya sangat fleksibel. Tapi draft kemarin saya minta, saya sampai baik hati, saya baru tutup jam 9 tadi, baru tadi saya tutup. Saya menunggu. Dan ada beberapa yang memang mengirimkan tadi pagi, nggak masalah, tapi saya sempat ngerekap. Saya tutup khusus untuk nanti UAS, saya buka lagi, nanti saya share di WA group link dari Google Drive. Bagi yang sudah beres, silakan langsung kirimkan aja, sehingga kalian bisa fokus ke tugas yang lain. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, cukup? Kalau cukup, terima kasih. Dengan ini maka kuliah Arsitektur Nusantara sudah benar-benar berakhir. Tinggal kalian mengumpulkan berkas ujian akhir semester di minggu depan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Begitu. Semoga mata kuliah ini dengan segala kekurangannya, dengan segala kendalanya, saya mohon maaf tidak bisa mengawal dengan cukup baik, tapi semoga apa yang kalian dapat di sini bisa kalian coba terapkan di studio-studio selanjutnya, atau bahkan nanti ketemu saya di tugas akhir. Saya berharap ada proses pengendapan dan proses yang terus-menerus. Begitu dari saya, terima kasih banyak. Sampai jumpa entah kapan di mata kuliah yang lain atau bahkan nanti di tugas saya. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Saya tutup ya. Terima kasih banyak.